balik lagi sama gua Keani, your most favorite MC, walaupun nggak MC-nya saya aja sebelum gitu ya. Jadi paling favorit karena cuma satu. Oke. Hari ini gue bakal ngomongin salah satu brand yang mungkin paling sering dibawain sama Binareka. Dan ini akhirnya nih kita kedatangan salah satu disti ini. Udah lama banget nih disti lama kita sebenarnya. Akhirnya bisa ketemu lagi. Selamat datang Mbak Siska. Terima kasih Mas Kenny. Udah mau gabung sama kita hari ini ngobrol. Jadi Mbak Siska sekarang dari T-Data. Tech Data. TD Synex. Oh, TD Synex sekarang ya. T-Data Synex. Kan dulu seingat saya Tech Data itu Avnet. Terus berubah jadi dulu, net. Terus jadi Tech Data. Ya, nah sekarang ada Synex-nya. Ada Synex-nya. Apakah ada afiliasi dengan yang itu distributornya? Banyak yang bilang begitu. Jadi TD Synex ini adalah merger antara T-Data di worldwide ya dengan Synex Corporation di US. Nah itu sebenarnya nggak ada hubungannya sih sama yang satu lagi. Karena kalau yang satu lagi itu dia joinnya itu dengan Synex International yang Taipei. Kita di Synex Corporation yang di US. Gitu. Oh iya, karena setahu saya Avnet terus di Tech Data itu tuh US company kan ini ya? Iya betul, US company. Dulu sempat ini apa terbuka ya istilahnya PPK gitu, tapi sekarang jadi private company. Oh, di private company sekarang. Private company sebelum diakuisisi sebelum merger dengan Synex juga udah private company. Setelah merger dengan Synex ya tetap jadi private company. Oh, jadi ketika dari Avnet ke Tech Data tuh udah TD-nya tuh udah jadi TD-nya itu sebenarnya sempat TBK, terus habis itu dia diambil alih sama ada kayak perusahaan investasi gitu ya dari Amerika gitu. Baru setelah itu jadi private. Oh, duitnya banyak banget sekarang guys. Selama ini kita ketemu sama beberapa disti yang mostly lokal kan. Nah, TD ini salah satu disti yang dari US. Dan setelah kita merger dengan Synex menjadi TD Synex itu dari sisi apa distributorship ya itu distributor terbesar lah di dunia. Oh, sangat terbesar ini. Wow. Jadi buat teman-teman partner nih, think twice kalau mau beli partner lain. Ada ini yang gede banget. Ya, di sono. Di sini menuju. Oke, jadi distributor. Kemarin kita sudah ngobrol sama distributor, jadi sebagai kayak apa ya, distributor tuh jadi jembatan kita ketemu sama prinsipal-prinsipal kan, betul brand-brand prinsipalnya. Betul. Jadi kan kalau di Indonesia itu memang kan route to marketnya itu kan sebagian besar perusahaan IT ya, gitu. Itu kan nggak langsung dari prinsipal ke customer kan, tapi ada route to market mulai lewat distributor, bisnis partner, Binareka, gitu kan, peer to partner, baru ke customer. Oke. Nah sekarang distributor, produknya apa nih Mbak? Apa ada punya produk baru atau masih bareng sama brand-brand yang lama? Kalau di banyak negara lain itu banyak ya produknya yang didistributori oleh TD Synex. Nah, kalau di Indonesia itu ada 21 produk. Nah, salah satunya itu IBM hardware dan software. Gitu. Ini barang mewah, IBM. Enggak mewah lagi. Maksudnya nggak mewah lagi, harganya bisa bersaing tapi kualitas tetap the best dong. Oh iya. Karena setahu saya ini barang mantap. Ini barang mantap. IBM banget nih maksudnya. Ini maksudnya di TD Synex SN apa nih? Product manager untuk IBM hardware. Jadi selama ini saya ketemunya channel. Channel tuh apa ya? Dia kayak agentnya buat megang partner-partner lah. Kalau product manager itu dia lebih bertanggung jawab terhadap produknya ya. Oh, lebih fokus terhadap satu produknya. Seperti saya berarti kan saya fokusnya di IBM hardware dan jadi kan dari prinsipal pasti ngasih target kan gitu. Nah, target itu kita kan harus achieve. Nah, gimana cara achieve-nya? Nah, itu saya jadi motornya lah di situ. Ya, tapi jadi lebih specialized ya di satu brand, nggak multi. Jadi kadang-kadang kan ada kalau channel tuh masih suka ke kita, nih mau kita kasih produk apa nih, agak kurang fokus lah gitu. Tapi begitu ketemu product manager udah fokus di satu brand. Iya betul. Nah, saya juga kerjasama dengan channel. Jadi di TD Synex ada tim channelnya juga gitu yang pegang
Binareka juga ada gitu. Nah kalau saya lebih gimana supaya idealnya ya itu mulai dari sepanjang all sales cycle, mulai dari generate pipeline sampai close. Nah itu saya monitor dan bantu partner gitu, gimana supaya close nih. Itu idealnya begitu. Idealnya. Tapi ya kadang juga pipeline juga ada yang dari prinsipal ya, dia kita kasih dan kita bantu monitor, dan dari tier to partner juga udah ada pipeline yang kita bantu monitor. Tapi idealnya kita juga mestinya bantu generate pipeline juga melalui banyak activity gitu kan. Lalu habis itu kita bantu pas ke partner, bantu partner sampai close lah gitu. Oh, jadi sebenarnya kalau teman-teman sales dari partner-partner udah fokus gue mau jualannya IBM, ya berarti mending ketemu ngobrol langsung sama Mbak Siska ya, as a product manager. Iya betul. Kira-kira begitu kan? Kira-kira begitu. Ya betul. IBM ini kita di awal YouTube kita di pilot project ngebahasnya soal IBM, tapi habis itu udah panjang lebar kemana-mana. Padahal kita salah satu bisnis partner IBM yang cukup lama. Ya betul. Ya, kan? Saya itu mulai masuk dunia IT ya, mulai kerja lulus kuliah tahun 2001. Itu udah kenal sama Binareka. Oh iya? Iya. As an IBM business partner. As an IBM business partner. Tuh kita nggak main-main. Kerja bareng dulu. Saya masuknya memang ya begitu nyemplungnya itu memang kerja pertama di IBM business partner gitu. Jadi selalu dari IBM ke IBM juga. Udah biru banget, makanya baju biru. Pas ya. Biru banget, tapi udah biru banget. Iya. IBM banget kita. Gila terus. Biar Mbak Yudi senang. IBM tambahin namanya. Marketing fundingnya. Marketing fundingnya. Oke. Nah, udah lama banget kita nggak ngobrol sama teman-teman IBM, termasuk teman produknya. Sekarang ada yang baru dari IBM tuh apa sih, Mbak? Kalau yang paling baru, yang barusan launch ini itu Power 10. Power 10. Oh, the power of 10. Udah power 10, power 9 saya aja belum pernah jualan. Gitu ya. Nggak, sama dong. Karena setelah saya ini Mbak Cika ini megang software ya Mbak Cika? Iya, dulu jadi sejak dulu saya sebelum di T-Data kan di IBM, nah itu pegang software ya. Baru 2 tahun terakhir saya di channel team. Nah baru di situ saya banyak belajar soal hardware. Terus di T-Data pegang hardware. IBM Power 10 ini nggak tahu dari apa ya komentar user saya, IBM Power ini terlalu tangguh. Terlalu tangguh dan jauh canggih. Karena ada beberapa customer saya ada yang masih pakai Power 7, Power 8. Betul. Dan mereka nggak mau refresh karena masih oke kok mesinnya. Betul. Yeah. Ada ya ini kan memang kalau power system itu memang terkenal ya. Terkenal tuh kalau saya baca itu ada yang paling terkenalnya itu R dan A. Reliability dan availability. Jadi apa itu? Keandalan dan ketersediaan. Ketersediaannya. Jadi kenapa? Dia andal dan dia itu ketersediaan itu identik dengan downtime gitu. Downtime-nya itu sangat kecil sekali, 99,99% per tahun gitu. Dan ada survei gitu ya, customer itu dia lupa gitu, kapan ya terakhir kali punya masalah ya dengan powernya gitu. Sampai segitunya gitu. Jadi jarang sekali punya masalah gitu. Nah, berarti dari teman-teman yang punya user yang selalu ngeluh, mesin gue selalu problem nih, ya ganti aja ke power gitu ya Mbak ya? Kira-kira gitu. Betul. Karena ini saya kemarin baca semalam demi podcast ini, Mas Kenny. Saya baca bahwa itu power system itu 11 tahun berturut-turut dinobatkan oleh ada namanya ITIC. ITIC itu apa ya? Information Technology Intelligence Consulting. Dari semua brand, kurang lebih ada 18 platform server ya. Itu 11 tahun berturut-turut nomor 1. Untuk yaitu tadi keandalannya. Iya sih, memang sangat tangguh. Customer saya tuh nggak pernah ada kayak komplain soal ya mesinnya, nggak pernah problem gitu. Jadi refreshnya susah kan? Iya betul, itu dia. Karena itu memang pada saat IBM mengeluarkan rilis yang versi terbaru, dia nggak bisa cuman sekedar ya rilis aja gitu, harus ada
apa ya, benefit tambahan Iya gitu. betul. Nah, berarti value added-nya dari power system IBM Power 10 nih apa, Mbak? Yang bisa kita ceritain lagi ke kita user-user kita. Oke, ini dari sisi sales ya. Ya, Seperti tadi saya sudah bilang ya. Kita berjalan ya. Power for Dummies. Ini jadi buat teman-teman yang pertama kali jualan power harus ngomong apa sih ke user, nah ini kira-kira seperti ini dong nanti. Oke. Nah, untuk yang ini kita ini ada skripnya nih. Ada di sini nih. Jadi kalau untuk teman-teman sales gitu yang mau jualan power gitu ya. Nah, itu yang pertama kali itu mungkin untuk existing customer mungkin lebih gampang yang jelasinnya ya. Tapi kalau untuk new customer mungkin mereka apaan sih ini power gitu kan. Bahkan ada yang nanya ini Intel base nggak sih gitu. Nah, betul. Nah, gitu kan. Nah, jadi power sistemnya IBM itu prosesornya namanya Power. Oke. Dan dia itu sejak tahun 2008 itu adalah IBM menggabungkan dua lini produknya. Ada dulu namanya kalau pernah dengar sistem P sama sistem I. Oh iya, ada I series, P series ya. Iya, kalau tahun 90-an itu ada sistem sistem P itu RIS 6000. Oh iya, RIS 6000 dulu kan kalau di manufacture banyak pakai. Terus AS 400. AS 400 itu di finance ya biasanya bank gitu. Nah, itu zaman dulu itu. Nah, itu IBM menggabungkan dua lini produknya itu menjadi power system. Oke. Dan power system ini operating sistemnya ada 3 sih. AIX itu yang Unix itu yang itu. Terus ada IBM I itu yang AS400. Terus ada Power Linux. Oke. Jadi si Power sebenarnya hardware-nya, prosesornya namanya Power, operating sistemnya yang 3 ini. Si iX, iSeries sama Power Linux. IBM I sama Power Linux. Oke. Linuxnya itu juga setahu saya ya, correct me if I'm wrong ya para pemirsa sekalian. Buat yang lebih handal coba komen aja nanti di bawah. Kurang, oke. Ada Red Hat, SUSE sama Ubuntu. Oke. Nah itu, jadi itu operating sistemnya. Jadi buat yang teman-teman sales yang mau jualan, nah ini mesti tahu dulu ini, gitu jelasin customer. Ini bedanya dengan yang Intel base gitu ya. Kalau Intel base itu kan ya memang Windows gitu kan. Kita bukan Windows. Very common ya kalau pakai Windows. Tapi berarti ini logika aja. Kalau mesinnya prosesornya sangat common, OS sangat common, secara security pun jadi tidak seaman itu. Iya betul. Tapi kalau ini punya prosesor sendiri, OS sendiri, ya harusnya secara logika, secara security lebih oke dong. Ya, secara security lebih oke. Oke. Jadi kalau punya customer yang salah satu concernnya di security, ini bisa jadi pilihan. Bisa jadi pilihan. Justru karena itu pilihan untuk di industri finance, banking and financial sector itu kebanyakan sih pakai power. Oke. Di Indonesia ya bank-bank gitu kan ya. Selain dari mainframe gitu kan ada server IBM juga ada yang mainframe itu kan. Nah, itu kebanyakan pakai power. Kenapa? Karena ya itu tadi lebih secure, security-nya terjamin dan ya reliability-nya itu. Karena hampir nggak ada downtime. Hampir nggak ada downtime. 99,999%. Bank nggak bisa kan kalau iya betul, nggak bisa menerima downtime kalau bank itu. Nah, udah ngobrolin soal customer, langsung aja lompat sedikit Mbak. Buat teman-teman yang mau coba jualan Power 10 atau yang mesin Power, IBM Power, cocoknya kemana sih itu? Customernya. Tadi udah disebut sama Mbak Siska, salah satunya banking. Ya. Selain banking. Nah, sekarang ini Power 10 itu yang launching tahun ini itu adalah yang untuk enterprise. Oke. Baru untuk yang enterprise. Jadi Power namanya i10 E1080, E1080. Oke, E1080. Oke. E1080. Nah, itu untuk enterprise. Oke. Untuk enterprise. Jadi yang untuk mid size itu baru tahun depan. Oh, kayak misalnya nanti keluar yang Linux-nya, L series gitu ya, kayak gitu yang lebih mid range-nya lah. Kalau yang ini kan untuk yang enterprise gitu. Jadi untuk ya siap-siap aja nih di explore. Tahun ini kan 2022 sebentar lagi kan. Iya betul. Gitu, ini udah harus bikin pipeline nih buat tahun depan. Nah, itu biasa yang pakai itu selain financial sector sama banking, itu bisa juga manufacture. Karena kan manufacture itu biasanya dia punya ERP terus harus 24/7 gitu kan. Dia butuh satu server yang bisa
workload tinggi, gitu kan. Terus data yang diolah banyak. Betul. Tuh, Ya, kalau terus, manufaktur itu banyak saya. terus perubahannya cepat gitu, misalnya ada tambahan produk baru, lini produk baru segala macam. Gimana nih cara untuk ngerubah aplikasi secepatnya gitu, on the go istilahnya. Nah itu bisa pakai ini si power system. Oke. Terus kalau di luar dan di sini juga sih government institution juga pakai government. Karena security dan reliability-nya itu ya. Dan government juga kan misalnya kalau di apa ya di luar itu kan apa ya kayak pemerintah kota apa segala macam itu kan banyak datanya banyak data kependudukan segala macam gitu. Jadi untuk bisa memproses itu semua dengan cepat ya si IBM Power ini yang sanggup. Dan untuk si Power 10 ini memang tadi saya sudah sempat bilang soal reliability dan availability. Oh satu lagi kelupaan Mas Kenny yang ada di script. Apa tuh? Yang mana dia? Yang itu hybrid multi cloud. Oh, wah ini kita baru ini. Lupa satu. Nanti dimarahin sama Febrin kalau lupa. Tolong kali Mas Febrin aja dari sini, Mas. Ya nanti kita ajak Febrin dari IBM. Dia adalah channel ya untuk power ya, untuk bukan hanya power, untuk server. Oh, jadi orang IBM-nya kita datangin sini. Oke. Jadi ngobrolnya lebih panjang iya. Sesi keduanya. Kita bisa nanya lebih banyak lagi ya, Mbak ya. Ya, jadi tadi selain yang dua tadi itu ada ready for hybrid multi cloud environment. Sekarang ini kan semua ya, on premise, terus on cloud-nya public cloud, private cloud. Iya betul, macam-macam. Nah, bahkan ada yang punya multi cloud, public cloudnya bukan cuma satu brand, pakai 2-3 brand. Nah ini si Power ini ready for that. Terus kita juga IBM ada, kok kita ya? IBM. Kan kita IBM. Udah biru ini. Biru ya, betul udah biru, baju biru ya kan. Jadi IBM itu ada IBM Cloud Pak, itu untuk multi cloud management. Jadi itu semua sudah tadi yang power on premise, on cloud itu semua di istilahnya apa ya kalau IBM bilang dijahit oleh IBM Cloud Pak untuk multi cloud management dan itu punya fleksibilitas untuk pindahin data. Pindahin aplikasi data. Oke, jadi selama ini kan orang susah tuh ya kan aplikasi di cloud berarti bikin lagi migrasi aplikasi, migrasi data. Nah, itu semua sangat ini. Dan yang terkenal juga Mas Kenny, application modernization. Pernah dengar nggak? Ini belum nih. Application Saya modernization. pernah ngomongin soal IBM Cloud Pak Mbak di pilot project kita di coba lagi di YouTube kita tuh di paling atas tuh IBM Cloud Pak. Itu saya ngomong tapi baru baca malam itu. Salah satu itu application modernization. Jadi untuk melakukan application modernization, kita kan perlu untuk apa ya customer kita terutama yang banking itu kan dia perlu untuk memodernize application-nya seperti yang tadi saya bilang on the go gitu kan. Iya betul. Nah itu kan ada biasanya pakai apa sih? Itu biasanya pakai Red Hat OpenShift. Nah, itu terus dipadukan dengan IBM Cloud Keluarga, IBM Cloud Pak, IBM Cloud Pak Family. Nah itu kan orang berpikirnya Red Hat OpenShift berarti dia jalan di Linux dong. Iya betul. Ya kan? Nah itu Red Hat OpenShift dan IBM Cloud Pak ini jalan bukan hanya di power yang operating systemnya Linux, tapi juga yang di AIX dan di IBM i tadi. Oke, jadi flexibility ya. Sebetulnya harus Linux dia. Gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi dia ready untuk itu customer yang mau multi cloud environment, terus hybrid multi cloud environment dan melakukan application modernization. Jadi power system itu bisa dikenalin ke teman-teman yang punya user yang nggak mau worry soal security, nggak mau worry soal downtime, yang mau mulai pindah ke cloud, power system is the answers. Yes. Oke, nah sekarang kita ngomong power 10-nya. Power 10-nya, oke. Nah, jadi yang membedakan atau kelebihannya si power 10 ini dibandingkan teman-teman yang sebelumnya ini apa nih, Mbak? Nah, power 10 ini kalau saya baca-baca itu ya ada 3 ada 3 hal. Itu yang pertama efisiensi. Efisiensi itu lebih ke apa ya performance ya. Performance-nya itu 2 kali lebih bagus daripada yang sebelumnya. Sehingga karena performance-nya lebih bagus, itu kan
listriknya juga lebih hemat ya. Oke. Gitu. Jadi kita lebih ke apa ya? Sekarang ini kan lagi Udah ke everything going green. jadi lebih go green, terus habis itu apa sih lebih rendah carbon footprint. Oh, carbon footprint ya. Apa tuh lagi kemarin tuh lagi aku lihat yang acara UN tuh loh. Ah, iya. Sidang-sidang UN sebenarnya karena ada BTS-nya sih, Mas. Oh, jadi nonton. Jadi nonton, nah itu ya kan dia bahas itu tuh Iya, betul. SDG, Sustainable Development Goals gitu. Jadi aku baca tuh, jadi apaan sih? Jadi pengen tahu. Tuh menarik juga tuh, kadang kita datangin artis deh. Oh, iya benar ya. Ada yang semua ini menarik. Ya, jadi itu deh, satu efisiensi, yang kedua itu security, security-nya pasti lebih bagus lagi gitu kan. Nanti kita panggil Febri untuk menjelaskan Ya, security. Lalu satu lagi enterprise AI. Jadi sudah ada AI functionality di setiap core-nya gitu. Oh gitu, sudah ada AI-nya tertanam di situ. AI functionality. Gitu. Oh, Fungsi jadi AI-nya. fungsi AI-nya. Gitu. Oh, jadi dia sudah sebenarnya bisa ready. belajar. Oh, sudah ready for for AI. AI sama untuk machine learning juga gitu. Oh, jadi kalau ngobrol, ini buat teman-teman sales nih ya, saya nyimpulinnya, kalau ketemu user sudah nggak ngomongnya soal apa ya, nggak ngomong soal hardware-nya tok, tapi lebih panjang lagi. Lebih panjang. Jadi Kita harus bawa use case, mesti bawa use case ke customer. Jadi misalkan ini sekarang sudah ada trennya bahwa semuanya harus go green. Go green. Jadi IBM Power10 punya itu. Terus sudah mulai ada machine learning dan AI, Power10 punya itu. Betul, gitu. Jadi pada saat kita teman-teman sales pada saat pergi ke customer harus tahu dulu industrinya apa, terus use case apa sih yang sekarang lagi tren di situ. Nah, terus habis itu dijahit tuh dan Power10 ini gitu. Jadi Power10 datang as a solution. Iya, as a solution. Oke. Wah, ini banyak banget nih sebenarnya bisa dieksplor ya Mbak Siska ya. Cuman kita sudah berapa menit AI lah kan, jadi AI sih namanya. Ini dengan di kamera namanya AI. Jadi makanya AI. Iya, emang cocok. Mas dia biasanya di depan kamera juga. Oh gitu ya. Cuman saya nggak suka lah. Kurang apa ya? Tersaingi gitu ya. Sama saya kurang pantas. Saya ya. Anak komisaris dia mau jadi jauh kelas sama saya. Oh, beda. Dia ke bos. Udah. Akhirnya itu percayaan gue doang. Nah, next kayaknya kita perlu ngobrol lagi nih Mbak Siska ya. Nanti saya bawa suhunya. Orang IBM-nya. Orang IBM-nya. The best. Prinsipnya langsung dibawa ke sini sama Mbak Siska. Jadi kita bicara lebih detail ya. Jadi nextnya akan lebih deep lagi obrolannya soal IBM Power10 dan semua tentang IBM. Kita sikat habis-habisan aja nih teman-teman dari IBM nih Mas Febri ya. Nah, insya Allah nih Mas Febri mau datang. Jadi tunggu aja episode berikutnya dengan Mbak Siska dan Mas Febri dari IBM. Kapan? Lihat nanti tanggal mainnya. Jadi Mbak Siska terima kasih sudah hadir. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan bisnis semua lancar. Amin. Sehat-sehat semua. Amin. Oke nih. Sehat.